Shalom, salam sejahtera saya sampaikan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan serta sahabat-sahabat saya dimanapun kalian berada. Sampai pada hari ini saya masih betah untuk melakukan pelayanan live streaming. Boleh dikatakan dalam pelayanan live streaming ini memiliki ciri-ciri yang tidak biasa. Kalau di ibadah-ibadah biasa kita masih bisa berkolaborasi dengan hamba Tuhan lain untuk bergantian pelayanan, tetapi di dalam ibadah live streaming ya hampir ya bukan hampir lagi 100% ibadah live streaming di gereja kita dilayani oleh gembala. Dalam hal ini saya sendiri dan juga kepada jemaat yang ada di Genesaret sana, saya sapa kalian dalam kasih Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan itu sangat luar biasa baik. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya pikir itu sangat penting bagi kita. Dan tema pagi hari ini saya ambil dari sebuah kalimat sederhana tentang kekuatan keseimbangan dalam konteks hukum keseimbangan. Saya betul-betul sangat tergerak sekali untuk menyampaikan hal ini karena ini sangat penting, di mana kita menghadapi hal-hal yang sangat krusial di hari-hari terakhir ini di dalam konteks pandemi COVID-19 yang masih tetap berjalan. Hari kemarin pecah rekor hampir 1.000 orang yang terkontaminasi positif COVID-19. Memang mayoritas adalah di Jawa Timur sana. Sampai-sampai Surabaya disebut sebagai bukan lagi zona merah tapi zona hitam. Kita berdoa agar supaya masyarakat di Jawa Timur sana tingkat penyebaran dan penularan COVID ini semakin berkurang. Nah, di Jakarta kami bersyukur karena makin melandai, walaupun masih tetap ada penularan, tetapi sudah ada tanda-tanda menuju kepada minim penyebaran. Ini yang kami syukuri di Jakarta ini. Walaupun demikian kita harus berjaga-jaga, tetap menjalankan protokol kesehatan yang diarahkan. Nah, di dalam situasi dan kondisi ini kita diperhadapkan dengan dilema kehidupan, masalah kehidupan yang menerjang kehidupan ekonomi kita, keluarga kita. Ya syukur bagi mereka yang bijak menangani kehidupan di hari-hari yang lalu. Ketika dalam kondisi tidak ada problem, tidak ada pandemi ini, sehingga mampu menabung, sehingga ketika berada di dalam masa sulit ini, dia masih bisa berlapang dada menghadapi kesulitan ini. Tapi ada juga yang memang tidak mampu menabung, sehingga betul-betul dia dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Yang kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan jalan bagi mereka. Tetapi ada juga yang mengalami kesulitan oleh karena salah mengelola, tata kelola yang salah tentang kehidupannya. Dan ini yang penting sekali untuk saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya berharap agar supaya firman Tuhan ini mendarat dalam kehidupan kita. Saya ingin membaca 1-2 ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 13. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini terjemahan baru menulis seperti ini. Tapi saya sangat tertarik sekali dengan apa yang dikatakan dalam terjemahan lama Alkitab kita. Dalam terjemahan lama, 2 ayat ini berkata begini. Aku tahu berhemat-hemat, dan aku tahu juga bermewah-mewah. Di dalam tiap-tiap hal dan di dalam segala sesuatu, aku sudah paham. Baik di dalam keadaan kenyang atau lapar, baik di dalam hal mewah atau kekurangan, segala sesuatu aku cakap menanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Wow, keren sekali ayat-ayat ini. Mantap. Luar biasa. Siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus dalam musim kehidupannya, dia pernah mengalami kejayaan hidup ketika dia menjadi penganut hukum Taurat yang luar biasa. Agama Yahudi yang dia pegang. Dia mengalami kemakmuran intelektual di sana, juga mengalami kemakmuran di bidang ekonomi tentunya. Tetapi ketika dia beralih mempercayakan dirinya dan beriman kepada Kristus, hidupnya berbeda. Dia pun dilanda oleh berbagai macam musim kehidupan. Ada kalanya ekonominya di atas, tapi ada kalanya dia juga mengalami keterpurukan di bidang ekonomi dan keuangan. Tetapi kita lihat bagaimana pengakuan Rasul ini. Dia sanggup menata, dia sanggup memanage ketika sedang berada di dalam keadaan diberkati, dan ketika dia sedang berada di dalam keadaan terpuruk. Inilah Rasul yang hebat, yang memberikan arahan juga untuk kita pada saat ini. Ayat 2, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ternyata ayat ini menunjuk kepada bagaimana kita memanage musim kehidupan kita. Dan dalam keadaan parah sekalipun, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggungnya. Ayat ini sangat populer ketika Evander Holyfield bertarung menghadapi Mike Tyson dalam perebutan gelar juara tinju kelas berat, yang pada waktu itu orang memprediksi bahwa Evander Holyfield akan KO secepatnya dari si leher beton. Ternyata kenyataan membuktikan yang lain. Dan ayat ini sangat terkenal karena ayat ini dipajang di jubahnya Holyfield ketika dia naik ring. Saya masih ingat ketika itu jubahnya itu warna ungu dan kemudian di belakangnya tertulis Filipi 4 ayat yang ke-12. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menyelamatkan atau menguatkan atau yang memberikan kekuatan. Dan dia bermazmur, dia menyanyi di atas ring. Ketika dia bertarung, kenyataannya berbeda. Tyson kalah ketika itu. Gempar. Ternyata keberanian mengalahkan segala sesuatu. Kalau kita sudah ciut duluan, sekalipun kita memiliki tenaga dan kekuatan yang hebat, tapi kita panik, kita gugup, kita akan hancur sebelum bertarung. Rasul Paulus adalah seorang petarung iman yang luar biasa. Ketika dia berada di dalam kehidupan ekonomi yang hebat, dia sanggup mengendalikannya. Ketika dia berada dalam ekonomi yang terpuruk, dia pun sanggup mengendalikannya. Jadi bagi Rasul Paulus, mewah atau berkekurangan, kenyang atau lapar, no problem. Karena dia punya kunci rahasia menanganinya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa saya tertarik mengutip terjemahan lama? Karena kadangkala ada kalimat-kalimat terjemahan lama yang lebih tajam. Seperti dalam ayat yang sudah kita baca tadi, aku tahu berhemat-hemat. Sementara terjemahan baru, aku tahu apa itu kekurangan. Ya, sebetulnya berhemat-hemat dan kekurangan itu agak beda. Ya, orang kaya bisa berhemat nggak? Bisa. Jadi sebetulnya kita lihat perbandingan kalimat ini. Makanya saya ambil kalimat yang paling tajam. Aku tahu berhemat-hemat dan
dan aku tahu juga bermewah-mewah. Ya, terjemahan baru, kelimpahan. Rasul Paulus memberi arahan tentang bagaimana kita memanage dan mengatur gaya hidup kita dalam hubungannya dengan ekonomi dan keuangan jemaat Tuhan yang dia layani, dan tentu saja berbicara untuk kita. Dalam arahannya terindikasi betapa pentingnya kecerdasan mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada jemaat dan juga kepada kita di masa kini. Membutuhkan kecerdasan. Jangan asal mengelola. Datang berkat, kita gak bisa mengelola dan memanagenya. Akhirnya ketika kesusahan datang, kita babak belur. Apakah yang menjadi prioritas kita? Ini penting. Kita harus tanya dalam diri kita. Dan kemudian kebutuhan atau keinginankah yang ada di dalam hidup kita dalam soal berkat yang kita sementara punya ini? Kita harus cerdik memantau musim kehidupan kita. Ada masanya kita berada di musim kehidupan yang berkelimpahan, banyak uang, ekonomi mantap, pekerjaan eksis, pelayanan hebat. Tapi ingat, ada musim paceklik yang juga siap mendatangi kita. Kita harus jaga-jaga, kita harus perhatikan, kita harus waspada untuk memahami cara terbaik agar kita tetap eksis. Mari perhatikan strategi dan perilaku semut. Nah, ini saya tertarik sekali dengan kelakuan semut ini, sepak terjangnya, strateginya. Dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8, terjemahan baru menulis seperti ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada musim panen. Saya tertarik dengan terjemahan lama juga. Berkata begini, ayat yang sama. Pergilah, belajarlah kepada semut, hai pemalas. Perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijaksana. Disuruh perhatikan kelakuannya. Ya, kita disuruh belajar soal kelakuan semut itu seperti apa. Ya, bahwa jikalau tiadalah padanya penghulu atau pengerak atau pemerintah sekalipun, maka disediakannya juga rezekinya pada musim panas dan dikumpulkannya pada musim hujan, musim panen, musim menuai. Nah, kemudian kita lihat di dalam Amsal pasal 30 ayat 20 sampai 25 terjemahan baru. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Cekatan ini cerdik, lihai, dan gerak cepat, enggak malas-malas, enggak alon-alon asal pelakon, tetapi cepat tapi tepat. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Itu terjemahan baru. Saya ulangi, ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi salah satu dari 4 ya binatang yang terkecil di bumi. Semut yang saya angkat di sini. Terjemahan lama bilang begini, bahwa 4 perkara ini terkecil dalam dunia, akan tetapi tersangatlah ia bijaksana dan lengkaplah kepandaiannya. Wow, keren sekali pernyataan terjemahan lama. Yaitu bahwa semut itu suatu bangsa yang tiada kuat, maka disediakannya juga bekalnya pada musim panas. Mantap. Untung saya bersyukur sama Tuhan karena di usia saya yang ke-61 ini, saya pernah hidup di dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru, itu istilah saya. Maksudnya terjemahan lama dan terjemahan baru Alkitab. Kalau Anda sekarang kan di atas umur 40 tahun dan nggak kenal apa itu terjemahan lama, tetapi pada waktu saya sekolah Alkitab, saya masih pegang Alkitab terjemahan lama.
Bahkan ketika terjemahan baru muncul, saya menganggap terjemahan baru lunak, sementara terjemahan lama keras sekali pernyataan-pernyataannya. Anda bisa lihat salah satu contoh di dalam terjemahan lama Yohanes pasal yang kedua tentang peristiwa pernikahan di negeri Kana. Yesus menjawab ketika Maria datang kepadanya, memberitahukan bahwa mereka kekurangan air anggur. Yesus berkata, apakah kena mengena aku dengan engkau, hai perempuan? Padahal itu ibunya. Karena memang terjemahan lamanya diterjemahkan woman, bukan mother. Tapi di terjemahan baru, apakah hubungannya dengan hal ini, hai ibu? Itu kan jadi berbeda. Tetapi ini adalah hasil dari perumusan yang dilakukan oleh pihak gereja Protestan dan Katolik supaya menggunakan bahasa yang halus. Oke. Jadi kita lihat bahwa dalam perjalanan bahwa 4 perkara ini terkecil di dalam dunia, akan tetapi tersangatlah ia bijaksana dan lengkaplah kepandaiannya. Luar biasa. Semut itu suatu bangsa yang tiada kuat, maka disediakannya juga bekalnya pada musim panas. Semut bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, bukan keinginannya. Ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita bekerja, ketika kita sedang berkarya, tujuan dasar kita untuk dipenuhi adalah kebutuhan. Yang namanya keinginan biar belakangan. Jangan sampai keinginan mendahului kebutuhan. Hancur hidup kita kalau kita dapat berkat, langsung kita sebar untuk membelanjakan uang kita kepada hal-hal yang bersifat tidak kebutuhan. Belajar kepada semut untuk membelanjakan uang kita kepada hal-hal yang adalah kebutuhan, bukan kepada yang sifatnya keinginan-keinginan belaka. Sudah banyak yang jadi contoh kok. Di dunia sekuler sekarang, di dunia masa kini, begitu banyak orang terkapar gara-gara salah kelola, tata kelola yang tidak benar terhadap berkat yang dia pelajari. Jika kita diberkati dalam keuangan, sisihkan untuk ditabung dan beli barang yang memiliki prospek investasi, keuntungan, dan lain sebagainya. Misalnya, kalau kita beli tanah nggak akan pernah turun harga, tanah akan tetap naik. Sehingga ketika kami beli tanah yang ada di sebelah, yang jadi pastori, 20 juta. Memang tahun 1900-an lah. Tetapi sekarang ONJP-nya saja sudah hampir 1,5 miliar. Ya, di lembaran pajak. Bagaimana kalau dijual bukan dalam berdasarkan ONJP? Itu bisa 2 kali lipat. NJOP. Ya. Ini jadi investasi seperti ini membelanjakan uang kepada hal yang menguntungkan, atau emas. Ya, kalau kita bergerak di saham itu fluktuasi. Kalau saham naik kita dapat keuntungan, kalau saham anjlok kita hancur. Jadi bijak-bijaklah menata apa yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu barang apakah yang nilainya tidak memberi keuntungan? Ketika kita mendapatkan berkat yang banyak, kecenderungan nafsu kita untuk melengkapi diri kita dengan aksesoris-aksesoris yang ketika dibeli itu langsung jadi second dan harganya pasti langsung turun. Contoh, gadget, ya, busana-busana, mobil jadi beli mobil yang paling mahal, ketika menjadi nama kamu itu langsung dikategorikan second. Walaupun baru 1 hari di tangan kamu mau jual ulang, itu udah second. Karena udah nama kamu dulu yang ada di sana, pasti harganya turun. Kekurangan salah tata kelola yang seringkali dialami. Ketika seseorang membanting tulang dan tulang dibanting, ini istilah saya, dapat banyak uang. Yang dia belanjakan bukan hal-hal yang menguntungkan, tapi hal-hal yang makin lama makin turun harganya.
Nah, ketika masa paceklik datang, gagaplah dia, ngangap-ngangaplah dia, seperti orang yang tidak tahu berenang masuk ke kolam renang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kesusahan yang menyerbu hidup kita karena tidak bijak mengelola berkat atau uang yang Tuhan berikan. Terima gaji, ya, yang dibelanjakan anak-anak kecil yang belum pada waktunya pegang HP, udah beli HP yang bermerek satu lagi. Akhirnya ketika musim paceklik datang, udah ngengap seperti orang sesak nafas. Saya mau beritahukan, kalau kita pernah mengalami ini, jangan ulangi lagi. Bijaklah mengelola apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita sering mendengar ada ungkapan besar pasak daripada tiang. Karena keinginannya begitu besar, maka keuangannya kecil, dia berusaha untuk mencari barang yang melebihi harga uang yang dia miliki. Makanya kemudian dia berutang kemana-mana, pinjam kemana-mana, demi mendapatkan barang yang dia inginkan. Ini adalah mental manage keuangan yang sangat salah. Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bukan berarti kita nggak boleh punya gadget dan barang-barang trendy lainnya, tapi arahkan diri kita kepada hal-hal yang penting. Menyambut musim paceklik perlu ada standby, jaga-jaga. Ya, lo bagaimana? Saya kan gajinya kecil, nggak mungkin juga nabung. Nah, itu masalah lain. Tetapi ada orang yang banyak berkat, tetapi dia nggak mampu mengelolanya. Akhirnya dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, Rasul Paulus mengajak kita untuk hidup dalam keseimbangan, menata musim kehidupan yang sering berubah-ubah, yang selalu datang kepada setiap kita. Kekuatan keseimbangan butuh kita miliki. Keseimbangan antara iman dan perbuatan. Keseimbangan antara hal-hal yang ada di dunia ini dan kemudian yang ada di surga. Kalau Anda baca di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, di sana dicatat benar tentang hukum keseimbangan. Di mana dikatakan bahwa dalam ayat 1 yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk, tidak diam, tidak tinggal, tidak berjalan bersama dengan orang-orang yang fasik. Dan yang kedua, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan siang dan merenungkannya siang dan malam. Ini keseimbangan. Orang akan menjadi sesuatu yang hebat kalau dia kuat secara vertikal dengan Tuhan, dan juga dia memiliki kekuatan hubungan dengan sesama. Ayat 1 Mazmur pasal 1 itu bicara tentang hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana kita menata pergaulan hidup kita sehari-hari, dengan siapakah kita bergaul. Dan ayat yang kedua adalah tentang vertikal, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Keseimbangan ini kita harus miliki. Dan kalau kita miliki, kita menjadi orang yang hebat. Maafkan saya kalau saya mau berkata kepada saudara, belajar pada sebut. Seolah-olah saudara-saudara kita semua adalah pemalas dan orang-orang bodoh. Memang hanya kepada para pemalas yang harus belajar kepada sebut. Yang udah rajin ya udah gak perlu belajar kepada sebut. Sebutlah yang belajar kepada Anda. Tapi kalau Anda pemalas, sebut jadi dosen Anda. Khususnya dalam kuat sepak terjang dalam menata kelola apa yang dia miliki. Dia mengumpulkan bekalnya di musim panas, supaya ketika musim hujan dia tidak bisa berkeliaran cari makanan, sudah numpuk makanan di tempat dia. Jadilah bijak mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa menabung. Ada orang berkata,
soal perpuluhan. Bagaimana mungkin saya bisa kasih perpuluhan? Hidup sehari-hari saya aja morat-marit. Ada hamba Tuhan begitu getol di zaman praktek, zaman perintisan, khotbah perpuluhan wajib. Tapi ketika dia jaya, dia keluarkan ajarannya dan berkata, nggak perlu kasih perpuluhan. Saya mau berkata, ini mental tak seimbang. Yang seimbang adalah dia akan konsisten. Wah, ini adalah firman Tuhan. Ada yang berkata, orang tua dalam keadaan sakit nggak perlu kasih perpuluhan. Kita cuma perpuluhan, kita punya 10 juta, 1 juta untuk Tuhan, 9 juta kita kelola baik-baik dengan apa? Untuk kebutuhan-kebutuhan apa yang kita bisa lakukan. Jadi jangan mengelak dari ajaran yang sudah Tuhan tetapkan. Saya tidak setuju. Ada orang-orang getol sekali di awal memberitakan tentang perpuluhan. Di akhir kehidupannya setelah dia jaya, dia memungkirinya dengan mengatakan bahwa saya revisi, bahwa pemahaman saya di masa lalu salah. Saya mau beritahukan, kamu yang salah, bukan Alkitab yang salah. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hidup dalam keseimbangan adalah kunci keberhasilan kita. Dan dalam hal ini, pada hari ini, saya bicara tentang bagaimana kita dengan bijak mengolah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, kalau Anda di masa sulit ini, uang 20.000 misalnya, Anda beli sayur di pasar, maka Anda bisa memberi makan satu keluarga 4 orang. Tapi kalau 20.000 Anda beli online, cuma Anda sendiri yang makan. Bijak-bijak. Mungkin kita berkata, kan musim corona nggak boleh keluar. Ya, protokol kesehatanlah dijalankan. Saya sendiri setiap pagi ambil terus, tiap pagi disuruh istri pergi ke pasar. Luar biasa protokol kesehatan, karena memang ini harus dilakukan. Marilah saudara-saudara, kita harus menata hidup kita lebih bijak lagi. Kalau nggak bijak, belajar sama semut. Kalau pemalas, belajar sama semut. Karena semut itu begitu rajin, bijak mengatur situasi, musim. Dia tahu musim kehidupan, dia tahu musim panas, dan dia tahu musim hujan. Dia tahu musim menuai, dan dia tahu musim paceklik. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan gambaran arahan yang jelas bagi setiap kita, supaya kita semakin kuat di masa sukar, semakin bijak di masa sulit. Biarlah firman Tuhan ini, kalau ini sifatnya teguran, terimalah dengan lapang dada. Kalau ini sifatnya menguatkan, bersyukurlah sama Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Kalau ini sifatnya teguran, menampar, berterima kasih juga. Tuhan, terima kasih, aku sudah diingatkan, aku tidak mau ulangi lagi kesalahan saya di masa-masa yang lalu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kau mengajarkan kami Tuhan menjadi manajer-manajer yang hebat, manajer-manajer yang bijaksana, manajer-manajer yang cekatan dalam kami mengelola kehidupan ini. Ajarkan kami agar supaya kami mampu mengelola musim kehidupan kami. Jangan biarkan kami digilas oleh musim-musim kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami sudah dengarkan ini mendarat di dalam setiap hati kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa biar kasih karunia-Mu menyertai seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang mengikuti live streaming ini, serta sahabat-sahabatku dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menolong menyertai mereka, memberikan jalan keluar atas seluruh kesulitan hidup yang dialami. Yang sakit dijamah dari sembuhkan Tuhan, yang sedang mengalami masalah ekonomi, Tuhan berikan
hikmah untuk bisa mendapatkan jalan keluar. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan negara ini secepatnya keluar dari masa sulit ini. Tuhan, kuatkan Pak Presiden kami, kuatkan pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Engkau juga memberikan kesadaran kepada warga bangsa ini supaya Tuhan disiplin menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Berkati, kuatkan, jaga lindungi para dokter, perawat, tenaga medis, dan pekerja-pekerja di area kesehatan. Kau juga memberkati dan menyembuhkan mereka yang sedang Tuhan mengalami gangguan penyakit akibat pandemi COVID-19 ini. Nyatakan kasih Tuhan. Berkati para hamba Tuhan yang sudah melayani, pemain musik, WL, dan semuanya tim multimedia. Tuhan kau berkati. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Minggu yang akan datang kami akan memulai ibadah komunal berkolaborasi dengan live streaming juga. Karena tidak semua yang bisa hadir di dalam ibadah komunal, khususnya yang memiliki putra-putri yang masih balita. Ya Tuhan tolong, biarlah kasih karunia menyertai kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.